Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo teman-teman, saya di sini untuk berpresentasi, bukan untuk berekspektasi, karena ekspektasi yang terlalu tinggi akan membuat kamu sakit hati. Oke, perkenalkan, nama saya Nike Dalaura. Saya mahasiswa kampus Bunda Tanah Melayu. Nah, sebelum saya masuk materi, teman-teman ada yang mau teman-teman tanyakan? Oke, baik. Tidak ada ya, jadi saya akan langsung masuk ke materi kita. Jadi materi kita yang pertama itu peran aparatur sipil negara dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil. Jadi, pelayanan publik merupakan salah satu bentuk nyata dan fungsi pemerintahan dalam menentukan kebutuhan masyarakat. Dinas Kependudukan di Pencatatan Sipil sebagai lembaga pemerintahan daerah memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan yang sangat bagus. Jadi, sebagai pelayanan publik dituntut untuk bekerja secara profesional, berintegritas dan berorientasi pada kepuasan masyarakat itu sendiri ya. Jadi namun dalam praktiknya kualitas pelayanan publik di Dukcapil masih menghadapi sebagai kendala seperti rendahnya kedisiplinan pegawai, terus kurangnya kompetensi aparatur, serta lambatnya proses birokrasi. Jadi oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai tergantung pada kinerja pada ASN itu sendiri. Jadi melalui penelitian dan pembahasan ini, penulis merupakan menganalisis sejauh mana peran ASN dalam meningkatkan kualitas publik dan Disdukcapil serta langkah-langkah yang dapat dilakukan tentu untuk memperbaiki sistem pelayanan negara kita ya. Jadi bagaimana peran aparatur sipil dalam melakukan pelayanan publik, apa saja faktor yang mempengaruhi, terus bagaimana upaya dapat dilakukan ASN untuk menjadi kualitas pelayanan publik di Disdukcapil. Jadi, teman-teman, untuk mengetahui peran ASN dalam membentukkan kualitas pelayanan publik di Disdukcapil untuk menganalisis faktor-faktornya, terus untuk memberikan rekomendasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui perbaikan kinerja ASN itu sendiri ya. Jadi manfaatnya itu ada dua. Yang pertama itu ada namanya manfaat teoretis. Ya, yang kedua manfaat praktis. Jadi kita bahas dulu ya satu-satu ya. Jadi yang pertama itu ada manfaat teoretis. Nah, memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pemerintahan khususnya dalam bidang pelayanan publik. Terus yang kedua itu ada namanya praktis. Jadi menjadi pasukan bagi instansi pemerintah khususnya Disdukcapil dalam meningkatkan kinerja ASN agar pelayanan publik menjadi lebih berkualitas. Jadi lanjut ya. Pengertian aparatur sipil. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara ASN meningkat profesional bagi pegawai negara sipil dan pegawai pemerintahan dengan pengajian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. ASN memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa gitu. Jadi ada konsepnya di situ. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan. Jadi di situ ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Jadi kualitas pelayanan publik diukur melalui beberapa indikator seperti kecepatan, ketepatan, kemudahan, ketentukan, dan kepuasan masyarakat itu sendiri. Oke, lanjut. Jadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan instansi pemerintah daerah memiliki tugas pelaksanakan urusan pemerintahan di bidang administrasi, kependudukan. Pelayanan yang dilakukan meliputi penerbitan
kematian, bisa ada di KTP, bisa serta dokumen-dokumen lainnya. Jadi Disduk Capil itu sebagai penyelenggara pelayanan publik. Jadi mereka bisa buat seperti tanda pengenal kita seperti itu tadi, seperti KTP, akte kelahiran, akte kematian, serta dokumen-dokumen yang penting bagi masyarakat Indonesia gitu ya. Jadi sebagai lembaga pelayanan publik, Disduk Capil menjalani cermin dan kualitas kinerja pemerintah daerah. Oleh sebab itu, peran ASN dalam melayani masyarakat secara profesional sangat menentukan citra pemerintahan di mata publik. Jadi, ASN berperan sebagai pelaksanaan utama kebijakan publik yang hubungannya langsung dengan masyarakat. Jadi ASN juga harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, informasi, dan digunakan dalam sistem pelayanan. Jadi sistem pelayanan ini bisa melalui online service gitu ya. Nah, jadi selain itu ASN memiliki peran penting dalam menegakkan nilai-nilai etika birokrasi seperti kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, dan akuntabilitas. ASN juga berintegritas, ya, akan menciptakan pelayanan yang transparan dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, ya. Jadi faktor yang mempengaruhi kualitas apa aja gitu. Ada beberapa faktor, itu namanya kompetensi ASN, ada sarana dan prasarana, ada sistem dan prosedur pelayanan, ada juga kedisiplinan dan etos kerja ASN itu sendiri. Jadi di situ tuh banyak faktor-faktornya ya teman-teman. Jadi kita harus bisa memahami nih faktor apa yang membuat ASN itu terpengaruhi kualitasnya seperti itu. Jadi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, ASN disediakan dapat melakukan beberapa langkah seperti peningkatan kompetensi melalui pelatihan pendidikan, baru peningkatan dalam kompetensi melalui pelatihan pendidikan merupakan budaya kerja profesional, terus membangun sistem pengawasan internal gitu ya. Oke, kita lanjut. Jadi kesimpulan dari semuanya, dari apa yang sudah saya jelaskan tadi, jadi aparatur sipil negara tuh memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Kinerja ASN yang profesional, berintegritas, dan kompetensi akan menghasilkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan memuaskan masyarakat gitu. Jadi, pemerintahan perlu terus meningkatkan kompetensi ASN melalui pelatihan dan pendidikan. Ya, Disduk Capil hendaknya memperkuat sistem pelayanan berisi digital untuk mempercepat proses administrasi juga kependudukan. Oke, jadi sampai di sini teman-teman ada yang mau ditanyakan pada saya? Dari sini mungkin teman-teman ada yang mau bertanya tentang ASN ini, tentang kependudukan capil. Oke. Baik, jadi tidak ada pertanyaan ya. Jadi sebelum saya mengakhiri presentasi saya akan memberi pantun sebagai penutup untuk teman-teman. Jadi, burung camar terbang ke awan, hinggap sebentar di pohon palem. Presentasi usai sudah kawan, semoga ilmu bermanfaat dan mendalam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.